Bang Palip Arsyad. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bunyikan loncengnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Thoyib Abdullah. Saya akan memberikan sedikit sharing informasi lah seperti itu, bahwa di dalam space nanti ketika sudah memasuki pembelajaran di PPG, maka nanti ketika kita sudah masuk akun itu di dalamnya ada seperti ini tampilannya. Ini ada modul yang sebelah kiri adalah modul PAI. Ini khusus untuk guru PAI yang umum ya, dan juga PAI Lokakarya PPA ini untuk yang umum. Dan ini karena saya ada di madrasah di MTS saya, maka menggunakan yang sebelah kanan ini. Sebelah kanan ada madrasah, modul pendalaman materi, kemudian ada madrasah Lokakarya. Sementara itu, nah untuk yang pertama kali nanti pasti Bapak Ibu akan mengisi RPP ini, RPL ini di video saya sudah saya akan. Kemudian kita coba buka untuk materi pendalaman materi ya, oke. Nah, ini karena saya sudah selesai, ini bisa dilihat nilai berita saya sangat buruk sekali ya. Tidak ada yang satu yang di atas KKM, dua yang lain wah jauh, ini ada yang 17 malah, ini sangat jauh sekali. Dan ini tidak masuk penghitungan, yang masuk itu adalah resum dan refleksi, ini 20%, bahan analisa bahan ajar ada 15%, tes formatif ada 10%, analisa materi 35%, dan tes akhir modul 20%. Nah, ini di nilai akhir ini kalau biru semua maka dinyatakan lulus ke tahap selanjutnya ya. Nilai saya tidak begitu bagus, ini ada ya, seperti itu. Yang pertama kali pasti nanti ada modul. Ketika buka ini dashboard RPL, kita buka ke modul. Nah, ini modul dimana di VK ada 10 modul. Saya rasa sama, ini di video saya sebelumnya sudah dijelaskan bahwa sama untuk mode evaluasi perkembangan peserta didik maupun profesi guru dan teori belajar. Ini untuk semua mapel saya rasa ini sama. Kemudian yang berbeda itu untuk fikih, ini ada 6 modul. Ini contohnya ada tata cara sholat dan toharoh. Tata cara toharoh dan sholat, ini kita buka isinya apa gitu. Ini isinya, ini tugas-tugasnya. Yang pertama adalah tugas meresum. Jangan lupa Bapak Ibu untuk membaca kontrak belajarnya. Untuk hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, seperti itu. Di bawah juga diterangkan ini bobot penilaian hasil penilaian. Nah, tujuan pembelajarannya apa, seperti itu. Di sini sudah komplit ya, sudah komplit. Ini yang pertama ada resum. Resum ini ada 4 KB ya. Satu modul ada 4 KB, KB1, KB2, KB3. Nah, nilai saya sama, ini dosanya menilai 95, ini tidak begitu bagus, tidak jelek juga, dan sudah di atas KKM. KKM-nya karena 70. Cek kemiripan, ini tidak ada kemiripan dokumen sama sekali. Nah, kemarin saya pernah waktu itu tidak bisa mengerjakan karena sakit, saya harus ke dokter dan saya minta teman, istilahnya saya nyontek teman, dikirim punya teman, saya edit nama, akhirnya terkena. Ini cek kemiripan 63% atau sekian berapa persen itu nanti ada di sini. Dan itu saya kapok, saya rubah fontnya huruf, kemudian saya ganti kata-kata sedikit, itu sudah berubah. Dicek sekali lagi sudah 45%, 35%, 18%, dan akhirnya sudah hilang. Itu nanti ada keterangannya yang mirip itu yang mana, maupun mirip modul maupun mirip pekerjaan teman kita. Kita coba lihat agar nilainya bisa maksimal. Ini instruksi, jangan lupa dibaca, unduh instruksi. Di sini unduh format instruksinya apa, kemudian silahkan salin resum yang Anda kerjakan ke kolom di bawah ini. Ini format PDF, sudah dinilai oleh dosen, komentarnya singkat sekali, bagus gitu aja.
sinyalnya lemot ini karena saya memakai wifi bandwidthnya terlalu kecil ini, karena di pegunungan tidak ada sinyal. Saya di Wincast Jember sekarang ini masih PPL 1, masih mengerjakan PPL 1. Saya batch 2, dan selamat untuk anda semua yang masuk ke batch 3. Semoga kita semua bisa mendapat ilmu yang bermanfaat, dan yang kita harapkan bisa lulus dan bisa menjadi guru yang profesional seperti itu. Pertama di resume itu untuk pendalaman materi resume, kita tulis nama mahasiswa, kemudian judul, tata cara tohara dan sholat, kegiatan belajarnya apa, ini KB1. Nah, refleksi, biasanya di refleksi tidak ditulis, ini sudah saya jelaskan di video saya kemarin. Yang mengaruhi nilai yang bagus itu ternyata di peta konsep. Ketika peta konsep ini tidak dibuat, seperti ini toharoh, seperti ini. Ini kalau dibesarkan ini jelas, ini kecil sekali ini ya. Seperti itu. Kalau di peta konsep seperti itu. Kemudian pengertian. Nah, di kolom ini, kolom pertama yaitu peta konsep dan beberapa istilah dalam KB yang kita pelajari. Itu. Nah, kemudian di kolom kedua ada daftar materi pada KB yang sulit dipahami. Ketika kita membaca, apa yang kita sulit dan memahami ini. Ini saya sulit membedakan secara zahir najis ringan dengan najis mutawasitoh sedang. Itu salah zahirnya, itu kalau buat saya itu saya anggap sulit. Kemudian contoh seperti apa membersihkan kategori najis ringan adalah cukup dengan membersihkan air, seperti itu ya. Itu KB yang ada di dalamnya itu saya sulit menerima. Kemudian menyamak kulit hewan yang najis, bagaimana caranya? Ini malah bertanya saya. Sebenarnya ini juga boleh, di sana juga ada materinya. Kemudian daftar materi yang seling mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran. Ini artinya ada konsepsi dengan pendapat yang lain lah, seperti itu. Menyentuh wanita dengan syahwat membatalkan wudhu, gitu ya. Padahal kalau menyentuh wanita baik dengan syahwat maupun tidak, itu biasanya untuk Imam Syafi'i kan membatalkan wudhu, itu untuk pedoman saya seperti itu. Jadi maka saya masukkan ke sini karena ini miskonsepsi ya, seperti itu. Menurut Imam Hanafiyah, menyentuh zakar tidak membatalkan wudhu sekalipun dengan syahwat, tetapi disunahkan berwudhu. Nah, seperti ini. Ini saya merasa ini miskonsepsi dengan yang lain. Karena menyentuh zakar baik dengan syahwat atau tidak itu membatalkan. Itu persepsi saya, karena ini kan ini kan refleksi itu kan sesuai dengan pendapat pribadi masing-masing, seperti itu. Nah, kalau di saya itu sulit, mungkin di Bapak Ibu mudah, seperti itu kan bisa terjadi. Nah, seperti ini agar nilainya bagus, rapi, ya kita rapikan seperti ini. Saya berikan masukan, jangan lupa peta konsep harus dibuat. Ini nanti akan memperawat nilai. Karena teman saya langsung untuk pengertian, taruh apa pengertian itu aja nilainya cukup ya 80 ke bawah lah. Maksud saya untuk peta konsep saja ini sudah mempengaruhi nilai yang sangat besar sekali, dan juga refleksi ini. Nah, ini untuk KB1, ini untuk tes. Kemudian ada analisa bahan ajar. Nah, analisa bahan ajar. Nah, ini analisa bahan ajar ada KB1, KB2. Kita lihat analisa bahan ajar untuk KB1, analisanya seperti apa. Ini saya kemarin, ini 2 bulan yang lalu, ini sudah, karena banyak tugas. Kita harus semangat, harus strong. Kita harus kuat untuk belajar ini. Nah, ini contoh nama modul ya. Ini kemudian instruksinya apa? Kita lihat instruksinya ada mengerjakan anda belajar dan mendiskusikan secara kritis. Ada tuliskan 5 konsep. Nah, ini saya sudah menjawab, ini panjang 90 ini saya. Panjang sekali ya ini. 5 konsep, 1 di antara konsep-konsep ini yang berkaitan dengan modul yang kita ajar nanti di tes formatif. Ini kan ada materi. Nah, ini ada video, ada jurnal 1, jurnal 2, ada materi dosen. Nah, materi dosennya ini apa? Kita lihat. Kalau materi dosennya, kalau suruh mempelajari modul ya kita buka modul. Kalau disuruh mempelajari video, maka kita buka video ya kita sesuaikan itu. Mengerjakan analisa bahan ajar, video dan mendiskusikan kritis. Berarti ini videonya. Nah, bisa dilihat videonya. Ini videonya tuntutan toharoh metode Ustadz Adi Hidayat. Nanti dilihat video ini dan kita refleksikan, kita tulis di sini.
Ini video ini panjang sekali, ini video ini ada 1 jam lebih ini, makanya kita harus ekstra kuat ya. Seperti itu untuk tes formatifnya seperti ini. Ini untuk kenang-kenangan saya saja, nanti bisa dipelajari lah. Kalau ini di copy itu tes formatif. Nah, tes formatif ini yang memberikan adalah dosen. Nah, ini alhamdulillah saya mendapatkan nilai 100 tes formatif ini. Bagaimana cara nilai 100? Ya, ada triknya lah. Nanti Bapak Ibu akan tahu sendiri triknya seperti apa. Ada yang 90. Kemudian tes formatif per KP ya. Nah, ini mengerjakan tugas analisa materi dengan project based learning atau PBL. Bahan tugasnya seperti ini. Bahan tugas kerjakan ya, sudah dikerjakan, lihat bahan tugasnya sudah ada. Tergantung dosennya masing-masing nanti tugasnya seperti apa ya, kita kerjakan sesuai instruksi gitu aja. Ya, yang besar jangan dipikirkan lah, yang penting dikerjakan dan dikirim tugas kita, seperti itu. Pasti dosen nanti akan memberikan penilaian. Kalaupun revisi ya dikembalikan lagi kita revisi ya. Saya sudah berkali-kali revisi karena apa ya, tidak sesuai yang diinginkan, yang dimaksudkan oleh dosen seperti itu. Tes akhir modul ini ada tesnya 15 menit, 12 soal, nilai 91,6. Alhamdulillah bagus ini tes akhir modul. Ini soalnya sudah saya copy, kalau nggak salah saya punya soalnya, nanti kalau mungkin sama gitu, karena pasti beda lah setiap dosen memberikan tes soal. Kalau sama ya alhamdulillah bisa buat belajar. Tidak ada materi tambahan karena nilai saya sudah memenuhi, dan tidak ada tugas remedial karena nilainya sudah di ambang batas ya, ambang batas. Ini contohnya di materi bahan ajar. Koneksi terputus lagi ya, seperti itu. Saya untuk hari ini modul, dan juga ada tugas di modul tempat saja, seperti itu ya. Saya berharap semoga Bapak Ibu semuanya bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya dan bisa lulus dengan nilai yang memuaskan, seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan biasanya 11 pagi ya. Untuk jam ini apakah mempengaruhi Pak? Harus ada dalam 1 hari itu harus berapa jam atau per menit? Oh tidak. Ketika saya konfirmasikan, saya itu ketika membuka itu tidak lebih ini. Yang pertama kali ini lebih dari 409 menit ini. Berapa jam itu? Hampir 4 jam, 5 jam lebih ya. Nah, ini yang terakhir-akhir ini saya sedikit, karena apa? Ini tidak mempengaruhi, karena yang mempengaruhi itu ternyata jamnya dosen kita, seperti itu. Ketika kita tidak mempengaruhi, karena kita pasti kita membuka LMS, kita mengerjakan ini pasti. Ketika membuka yang lain itu jamnya ini berhentinya ini di sini. Ya, jam online ini saya baru 22 menit membuka ini, karena saya sudah mau masuk ke PPL 1. Seperti itu informasinya. Saya semoga bisa lulus semua, amin ya rabbal alamin. Saya cukup sekian. Nanti atau Bapak Ibu menginginkan seperti apa sih modelnya, bisa nggak Pak, bisa resumnya seperti apa, mungkin analisanya seperti apa, itu nanti bisa di kolom komentar ya, atau bisa di situ nanti insya Allah kalau saya buka, saya japri saya berikan lah, atau mungkin Google Drive-nya ini ada. Ini untuk kenang-kenangan saja sebenarnya, tapi untuk ilmu Bapak Ibu ya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat berjuang.